Shalom, selamat pagi buat anak-anak Ibu terkasih. Pada pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ibu harapkan buat anak-anak Ibu terkasih melakukan pujian dengan baik dan sungguh-sungguh. Berikan hatimu buat Tuhan, agar Tuhan memberkati engkau anak-anak Ibu. Untuk itu, mari kita satukan hati kita serahkan hati kita kepada Tuhan dalam melakukan pujian kita pada pagi hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Bapa atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bapa yang baik, kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami dan anak-anak kami ya Bapa dalam melakukan ibadah kami pada pagi hari ini. Berikan hati buat anak-anak kami dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Dan begitu juga ibadah kami ini kami serahkan, ibadah kami ini juga agar berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, berkatilah kami selalu, sertai kami selalu, jagai kami selalu. Bapa, inilah doa kami. Kami percaya Engkau selalu memberkati kami. Amin. Anak-anak Ibu sekalian, masih semangat dalam memuji dan memuliakan Tuhan? Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, namun kasih setia Tuhan tak pernah beranjak dari kita. Mari kita angkat lagu pujian kita, biarpun gunung-gunung beranjak. Yeah.
namun ia tetap percaya bahwa Yesus sebagai juru selamat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita mengangkat lagu pujian yang berjudul Walaupun Ku Tak Dapat Melihat. Mari anak-anak kita bernyanyi bersama-sama. Buat anak-anak Ibu SMP yang Ibu kasihi dan yang Ibu sayangi, hari ini kita memulai ibadah kita. Mari berikan hati untuk mengikuti ibadah. Sediakan waktumu untuk mengikuti ibadah kita ya nak ya. Ibu akan memperkenalkan diri. Mungkin ada yang belum mengenal Ibu karena kita belum pernah bertatap muka. Nama Ibu Hotmaida Sinurat. Ibu mengajar agama di tingkat sekolah dasar. Tema kita pada pagi hari ini yaitu Ibu yang beriman, yang terambil dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yuk anak-anak Ibu, silakan ambil Alkitabnya. Kita akan membacanya secara bersama-sama. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan
dan sangat menderita. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anaknya dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Cerita firman Tuhan yang telah kita baca tadi dan telah kita dengar bersama-sama menceritakan perjuangan seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya. Dengan sekuat tenaga, dengan berbagai cara, ia berusaha untuk bertemu dengan Yesus. Ia memiliki iman yang besar bahwa Yesus itu bisa menyembuhkan anaknya. Di tengah keramaian orang, dia tetap berusaha. Sekalipun Yesus tidak mendengar dan murid-murid Yesus meminta kepada Yesus agar menyuruh perempuan itu pergi karena dia berteriak-teriak. Tetapi dia tidak memperdulikan itu. Yang penting dia berbicara kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar anaknya disembuhkan. Ayatnya yang ke-28 tadi Yesus berkata, "Hai ibu, besar imanmu." Karena kebesaran iman si ibu tadi, anaknya sembuh. Nah, banyak perjuangan seorang ibu yang dapat kita rasakan, yang bisa kita nikmati hingga kita sampai pada saat ini. Seperti anak-anak ibu yang beranjak remaja, yang kelas 9 sudah remaja. Dari masa kandungan, kamu sudah dijaga, diberi nutrisi yang baik, dijaga supaya kamu tidak tersakiti, dijaga supaya kamu tetap terlindungi. Baik itu pada saat bekerja, orang tuamu akan menjaga kandungannya supaya engkau tidak tersakiti. 9 bulan kamu dibawa kemana saja, kamu dirawat, beri makanan bergizi sehingga kamu bertumbuh dengan sempurna dan sehat. Pada umur 9 bulan kamu lahir ke dunia ini. Setelah lahir, kamu juga tetap dirawat oleh ibumu. Kemana orang tuamu baik bekerja, pasti kamu akan ditanyakan kabarnya. Pada saat tidur pun, orang tuamu itu mengkontrol kamu. Bila posisi tidurnya miring, mungkin orang tuamu juga akan memperbaikinya. Perhatian, pengorbanan ibu, waktu ibu, semua diserahkan untuk anaknya, untuk kesehatan, untuk si anak dapat menggapai cita-cita yang lebih baik daripada ibunya. Banyak ibu-ibu yang hebat, ibu-ibu yang memiliki iman yang besar, seperti di Alkitab Hana, ibu yang hebat dengan imannya. Di usianya yang tua, dia memiliki anak. Kemudian Elisabet, kemudian Yokebed adalah ibu dari Musa. Karena imannya, Musa diselamatkan. Dia diambil oleh
putri Firaun dari sungai Nil. Kemudian seorang ibu janda dari Sarfat. Nah, mungkin di sekitar kita juga bisa melihat ada ibu yang mungkin menggendong anaknya, membawa untuk bekerja. Mungkin kamu juga mengalaminya. Bila orang tuamu pergi bekerja, mungkin kamu juga dibawa. Nah, dengan segenap kekuatan, orang tuamu berusaha supaya kamu itu mendapatkan kehidupan yang layak. Seperti cuplikan video yang ibu kirimkan ini. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya sungguh tiada batasnya. Tanpa kenal lelah, merawat dan membesarkan buah hati. Bahkan ketika menghadapi persoalan hidup dan mati, seorang ibu akan selalu mengutamakan anaknya. Berikut ini adalah potret perjuangan ibu demi anaknya. Apapun ia lakukan demi permata hatinya. Bersabar atas gangguan yang dilakukan si kecil saat ibu sedang bekerja. Saat ibu mungkin memasak, anak suka mengganggu, tetapi si ibu tetap bersabar. Tidurlah yang nyenyak nak, biarkan ibumu bekerja untukmu. Anak-anak ibu melihat betapa si anak merasa nyaman tidur digendong ibunya dengan posisi bekerja. Pekerjaan ibu tidak terasa berat melihat senyum anaknya, sekalipun di kelelahan yang begitu penat, tetapi si ibu merasa pekerjaan itu ringan karena melihat senyum anakmu nak. Potret perjuangan ibu untuk melindungi anaknya dari kekejaman perang di Vietnam. Lihat betapa ibu yang sudah tua bersusah payah agar anaknya selamat. Mereka berlindung agar tidak terjadi sesuatu kepada anaknya. Perjuangan ibu yang luar biasa. Mengangkut batu bata dengan tetap berhati-hati menjaga keselamatan anaknya. Anak ibu melihat betapa si ibu tadi mengangkat batu bata dengan cara yang berhati-hati, anaknya di belakangnya. Inilah perjuangan ibu yang begitu luar biasa. Berjualan pikul sambil tetap menggendong anaknya. Banyak seperti ini yang kita boleh lihat di sekeliling kita. Selalu mengutamakan kenyamanan dan keselamatan anaknya. Nyawa taruhannya, si ibu berjuang melewati sungai, si anaknya dibuat di atas kepalanya. Dia berjuang sekalipun dia dalam posisi yang sulit, tetapi bagaimana supaya anaknya selamat. Perjuangan seorang ibu ya nak. Berjuang keras menyelamatkan anak supaya tidak tenggelam. Menanam padi sambil menggendong anak. Mungkin ini juga bisa kita lihat kalau kita pulang ke kampung halaman orang tua kita. Anak merasa nyaman digendong orang tua sekalipun orang tuanya bekerja. Kemanapun pergi, anak tidak akan pernah ditinggalkan sendiri. Anak-anak ibu yang terkasih, mari kita belajar dari firman tersebut.
ibu yang beriman. Ibu-ibu orang tua kita itu ibu yang hebat dan memiliki iman yang besar. Mari jangan sekali-kali kita menyakiti hatinya. Jangan sekali-kali kita melawan. Jangan sekali-kali kita membantah perkataan orang tua kita. Kepada anak-anak ibu remaja yang terkasih, harapan ibu setelah mendengarkan firman ini, bila ibumu di dekatmu atau malam nanti, kamu ucapkan, kamu salam ibumu dan ucapkan selamat malam mama, lalu kamu peluk dan cium. Anak-anak SMP remaja, jangan malu karena ibumu itu berjuang sepenuhnya hanya untuk anak-anaknya. Nanti anak-anak ibu boleh mengirimkan fotonya, menyalam ibunya, memeluk ibunya, mengucapkan selamat malam mama, mau tidur ya nak ya. Setelah itu anak-anak ibu hari Senin boleh mengirimkan foto itu kepada guru agamanya masing-masing. Sampai di sini firman Tuhan, dan harapan besar harapan ibu, anak-anak SMP dapat melakukannya. Ingat, itu ada penilaian ya nak ya. Sekali lagi ibu sarankan, kamu menyalam orang tuamu yang kamu kerjakan dan memeluknya dan ucapkan bila menjelang tidur selamat malam mama. Papa juga boleh ya nak ya. Selamat malam papa. Kalau pagi atau siang makan siang boleh juga. Salam mamanya, ucapkan selamat siang mama dan peluk, dipoto, kirimkan nanti ke guru agamanya. Oke, amin. Kita tutup dengan doa. Tuhan, di dalam kehidupan kami sangat bersyukur mempunyai orang tua yang begitu mengasihi kami dengan luar biasa, yang senantiasa menjaga kami selama 24 jam di saat pagi, siang, bahkan di saat waktunya istirahat. Orang tua kami tetap mengkontrol kami bagaimana posisi tidur kami untuk membuat kami senyaman mungkin. Kami merasa sungguh berterima kasih Tuhan buat kedua orang tua kami. Mari Tuhan, berkatilah orang tua kami, berkati kesehatannya, sampai kami nanti boleh membalaskan jasa-jasa orang tua kami. Ajarkan kami Tuhan sebagai anak-anak dari orang tua kami. Kami telah mendengarkan firman Tuhan, betapa besar pengorbanan orang tua kami, betapa beliau sangat mengasihi kami dengan luar biasa. Biarlah kiranya kami dapat melakukan firman Tuhan, menyenangkan hati orang tua, menuruti perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi anak-anak bangsa yang berguna kelak buat bangsa dan negara kami, terutama buat Tuhan. Berkati guru-guru, berkati semua yang ada di sekolah PKMI 10 Belawan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat ya nak ya.